Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomima dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Isan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran FAI yang diampu oleh Umi Damayanti Kulata Ayun MPD. Selamat menonton. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai seorang anak haruslah berbakti, mentaati perintahnya dan tidak membantah segala perkataannya, selagi itu baik pada kita. Allah telah menjelaskan dalam Quran Surah Luqman ayat 14 yang mana artinya, dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Tak hanya itu, Allah juga menjelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang mana tentang larangan berkata kasar kepada orang tua. Berkata A saja tidak boleh, apalagi contoh berkata kasar kita yang lainnya. Tentu kita sebagai seorang anak terkadang sangat kesal ketika sudah lelah, namun disuruh gitu kan. Dan membantah saja kita tidak boleh gitu ya. Pada zaman Rasulullah SAW dikisahkan ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yaitu kepada ibunya. Siapa dia? Ada yang tahu teman-teman? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Siapa yang tidak kenal dengannya? Uwais Al-Qarni adalah pemuda solih dari Yaman. Ia memang seorang fakir. Ia memiliki ibu yang sudah tua dan bahkan lumpuh. Tak hanya itu, Uwais juga memiliki penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit sopak. Sopak ialah penyakit belang-belang pada tubuhnya. Nah, Uwais Al-Qarni juga sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun, dalam keadaan ibunya yang lumpuh gitu ya. Jadi bakti Uwais ini yang membuat ia mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Rasulullah demi menjaga sang ibu. Pada satu kisah dijelaskan bahwa ibu Uwais Al-Qarni sangat menginginkan pergi berhaji gitu. Namun Uwais sadar bahwa ia berasal dari keluarga miskin yang tidak mempunyai banyak uang untuk dapat membeli kendaraan seperti unta untuk menuju ke perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke kota Mekah gitu, untuk melaksanakan ibadah haji. Namun karena baktinya kepada sang ibu, selama 8 bulan lamanya Uwais Al-Qarni berlatih fisik. Dengan cara apa? Setiap harinya ia menggendong lembu, anak lembu maksud saya, bolak-balik naik turun bukit gitu ya. Selama 8 bulan nih, bisa kita bayangkan bahwa lembu itu berat gitu ya, besar gitu. Dan beliau rela untuk melakukan itu demi sang ibu. Uwais Al-Qarni juga menyimpan atau menabung bahan-bahan makanan, bekal makanan yang akan dibawanya untuk pergi berhaji. Hingga memasuki tahun haji, sang ibu berangkat dengan digendong oleh Uwais Al-Qarni. Dengan penuh semangatnya Uwais menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota Mekah. Sampai mengelilingi tawaf ya. Lalu di depan Ka'bah Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Maka sang ibu bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, Nak?" Dengan tulus Uwais berkata, Jika dosa ibu telah Allah ampuni, maka ibu akan masuk surga. Maka berkat keridhaan ibulah aku akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tak hanya itu, saat Uwais Al-Qarni wafat, banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Yaman untuk ikut dalam fardu kifayahnya. Mulai dari memandikannya, mengkafaninya,
mensolatkannya, bahkan yang menghantarkan ia ke dalam kubur, itu sudah banyak yang menunggunya. Masya Allah sekali gitu kalau kita lihat. Wafatnya Uwais Al-Qarni mengejutkan penduduk Yaman. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang tidak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazahnya. Perlu kita ketahui siapakah orang-orang tak dikenal itu. Mereka merupakan para malaikat yang sengaja diturunkan Allah SWT dari langit untuk turun ke bumi mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni dari memandikan sampai menguburkan. Wafatnya juga menyadarkan masyarakat Yaman, maksud saya. Saat itu pula penduduk Yaman mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni penduduk yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Masya Allah sekali kalau kita perdalami kisahnya gitu ya. Untuk itu kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada orang tua kita. Kita harus mendulukan kepentingan orang tua kita dibanding kepentingan pribadi kita. Jangan pernah berlaku kasar yang sampai menyakiti hati dan perasaan orang tua kita, bahkan sampai membuat mereka menangis. Itu merupakan pintu neraka terbuka jika kita jadi anak durhaka gitu ya kan. Jadi dengan inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat meneladani kisah Uwais Al-Qarni untuk berbakti kepada orang tua. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kita, juga berbakti kepadanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.